terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Menuju jam pulang perkantoran sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Polda Metro Jaya. Situasi arus lalu lintas sore hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju ke Cawang baik di jalur arteri ataupun di dalam tol dalam kota, saat ini terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Hal ini terlihat dari perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi khususnya di dalam jalur tol, dan kami informasikan juga kepada Anda untuk diantisipasi akan antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Semanggi yang menyebabkan juga adanya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Kemudian dari arah sebaliknya pemirsa, dari arah Kuningan yang akan menuju ke Tomang maupun yang akan menuju ke Selipi, saat ini lalu lintas masih terpantau kondusif, lancar, dan belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Kami harapkan para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan, hal ini demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan flyover Mampang, Jakarta Selatan, di mana lalu lintas saat ini dari arah Kapten Tendean yang akan menuju ke Pancoran melalui jalur flyover terpantau ramai dan terlihat antrian kendaraan menjelang pintu gerbang tol Kuningan 2, dan kami harapkan para pengendara yang akan menuju ke kawasan Gatot Subroto ataupun yang akan menuju ke Pancoran untuk dapat menggunakan ruas jalan paling kiri. Dan selanjutnya pemirsa, pada tol dalam kota, arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang terpantau ramai, terlihat sudah mulai meningkatnya jumlah kendaraan. Dan terlihat juga saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian demi kelancaran arus lalu lintas. Kemudian pemirsa, dari arah sebaliknya yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, baik di jalur tol ataupun di jalur arteri, sore hari ini masih terpantau kondusif, lancar. Dan selanjutnya kita akan bergeser menuju ke JPO Korlantas Jakarta Selatan, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Kemudian di tol dalam kota hal serupa juga terjadi. Dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto, lalu lintas masih terpantau kondusif, lancar. Dan pemirsa, dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang di jalur arteri, lalu lintas masih terpantau lancar. Kemudian pada tol dalam kota dapat kita lihat bersama pemirsa bahwa sedang adanya kendaraan yang berhenti di bahu jalan, dan juga sudah ada petugas jasa marga yang mendampingi, sehingga kami harapkan para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan, tetap berhati-hati, jaga laju kecepatan kendaraan Anda. Hal ini demi kelancaran arus lalu lintas. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta, di mana lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke Kaliurang atau Pakem, saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Setelah antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kemudian dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke Jombor, saat ini terlihat sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 150 meter ke belakang. Dan
Nantinya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dari pantauan CCTV kita lihat bahwa kendaraan yang mendominasi yaitu kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Harap para pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop dengan memberikan hak kepada pengguna jalan ataupun pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Di informasi berikutnya pemirsa, banjir yang melanda sejumlah permukiman di kota Tidore, Kepulauan mengundang keprihatinan banyak pihak. Personel Polresta Tidore turun langsung ke lapangan untuk melakukan evakuasi dan membantu warga yang terdampak banjir di Kelurahan Tugu Waji. Berikut laporan dari Bribda Almaila. Pemirsa, respon cepat personel Polresta Tidore evakuasi warga terdampak banjir di Kelurahan Tugu Waji, Kota Tidore. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Banjir yang menggenangi wilayah Kelurahan Tugu Waji, Kecamatan Tidore, mendorong personel Polresta Tidore untuk bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Sejumlah rumah warga terendam air akibat intensi hujan yang tinggi dalam beberapa jam terakhir. Dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polresta Tidore AKP Julai Aha Duko Malamo, personel sigap melakukan evakuasi warga yang terkena dampak banjir. Petugas menyelamatkan warga lansia, anak-anak, serta memastikan mereka dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tak hanya melakukan evakuasi, petugas juga menggunakan alat penyedot air untuk mengurangi genangan di rumah dan jalan raya. Langkah teknis ini dilakukan agar proses pemulihan lingkungan dapat berjalan dengan cepat. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat ini. Polisi terus bersinergi dengan aparat kelurahan dan warga setempat untuk memastikan setiap warga yang terdampak mendapat bantuan yang dibutuhkan. Respon cepat dan aksi nyata yang ditunjukkan oleh personel Polresta Tidore mendapat apresiasi dari warga setempat. Mereka menilai kehadiran polisi memberikan rasa aman dan membangkitkan semangat di tengah situasi yang sulit. Polresta Tidore terus melakukan pemantauan terhadap wilayah rawan bencana untuk mencegah munculnya korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Polri dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat pada saat bencana alam menunjukkan komitmen Polri untuk selalu hadir dan memberikan pelayanan terbaik dalam segala kondisi. Kepedulian ini sekaligus menegaskan bahwa Polri selalu siaga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara melapor untuk Polri. Di informasi lainnya pemirsa, dalam rangka memperingati hari jadi kedua Resimen Rahesa Aditya Diandra, alumni Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-52 Polda Gorontalo melaksanakan kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Yanisya Syiratul Ummah. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan rasa syukur para alumni yang terus berkomitmen untuk hadir membawa manfaat bagi masyarakat. Di tengah kesibukan sebagai anggota Polri, para alumni SIP Angkatan ke-52 Resimen Rahesa Aditya Diandra Gorontalo melaksanakan aksi nyata dalam bentuk bakti sosial. Digelar di Panti Asuhan Yanisya Syiratul Ummah Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan sekaligus sarana untuk menebar kebaikan kepada sesama. Dalam kegiatan tersebut, para alumni memberikan paket sembako dan tali ASI kepada pengurus serta anak-anak di Panti Asuhan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan semangat bagi anak-anak panti dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bakti sosial ini juga merupakan wujud rasa syukur atas peringatan hari jadi kedua Resimen Rahesa Aditya Diandra.
Momen ini sekaligus menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi sesama alumni serta meningkatkan semangat pengabdian sebagai anggota Polri yang humanis dan peduli. Dalam kegiatan tersebut turut hadir para ibu bayangkari SIP 52 yang juga berpartisipasi dalam membagikan keberkahan dan kebahagiaan kepada anak-anak panti asuhan. Kehadiran mereka menambahkan suasana hangat dan ceria selama acara berlangsung. Melalui kegiatan ini, alumni SIP 52 RAD Gorontalo menunjukkan komitmen Polri untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial. Polri yang humanis diharapkan dapat terus menumbuhkan kepercayaan dan kedermawanan sosial di tengah masyarakat. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.